Selamat sore sahabat-sahabat Apatindik. Mohon maaf dengan situasi yang tidak memungkinkan ini. Pada sore hari ini saya Apatindik TV beserta kru lagi berada di daerah istimewa Yogyakarta dengan bertujuan untuk meliput beberapa kajian yang sudah dilakukan oleh pihak PPK 1.3 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah naungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Jateng dan DIY. Sahabat Apatindik, begitu besar nilai pekerjaan yang dilakukan oleh Om Edward Prana atau Mas Edo yang biasa disebut sama teman-teman kita di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Jateng dan DIY. Berikut kami sampaikan sahabat-sahabat Apatindik. Tentunya dalam sinergi yang sudah dilakukan oleh pihak PPK 1.3, Om Edward Prana atau PPK 1.3 yang membawai pekerjaan baru di lot 4. Nilai awalnya di 69 miliar. Dan tentunya pihak Kementerian PUPR memberikan suatu adendum kepada pihak PPK 1.3 yang awal dananya sebesar 69 miliar, ada adendum menjadi 80 miliar rupiah. Kerjaan tersebut dilakukan pada bulan Februari atau bulan Maret di tahun 2019. Dari nilai 80 miliar, pekerjaan jalan yang dikerjakan oleh Pak Edward Prana atau Pak Edo sepanjang hanya di 4,7 km. Pada saat ini di akhir tahun 2021, masa PHO sudah selesai dan FHO pun sudah hampir mau selesai. Berikut dari beberapa kajian-kajian kami nantinya dari beberapa paparan atau dari beberapa keterangan yang diberikan oleh Pak Edo. Mari saksikan dan simak videonya, jangan kemana-mana. Tentunya info Bina Marga di seputar Kementerian PUPR ini, kami sudah bekerja sama dengan pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Jateng dan DIY. Terima kasih kepada Bapak Satrio selaku Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Jateng dan DIY. Semangat, kita selalu ikuti perkembangan proyek APBN atau proyek yang sumber dananya diberikan oleh bantuan dari luar negeri atau bentuk daripada pinjaman, mungkin dari Islamic Development Bank dan lain sebagainya. Mari kita langsung ke paket-paket pekerjaannya Pak Edward Prana atau Om Edo. Salam Apatindik. Assalamualaikum Pak Sidik, ketemu lagi. Selamat pagi Pak Sidik. Mohon maaf, pagi ini saya mohon izin mau menilik jalan yang ada di Pansela atau di jalur lintas selatan JLS. Sebelum saya mengarah ke paket pekerjaan di Pansela, Bapak Sidik, panjenengan selaku Satker, mohon izin, mohon petunjuk. Di dalam tahun 2020 ini, paket pekerjaan yang ada di Pansela atau JLS DIY tersebut mengerjakan berapa panjang kilometer dan anggarannya berapa Bapak? Monggo Pak. Untuk Pansela di daerah istimewa Yogyakarta, itu membentang dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Total panjang adalah 116 km. Melewati 3 kabupaten. Saya urutkan dari sisi barat, dari Colomot, Rembang, Padon Simo, itu di provinsi di Kabupaten Kulon Progo, itu 23 km. 23. Kemudian dari Padon Simo sama Skretek Girijati itu 17 km Kabupaten Bantul. Siap. Kemudian dari Girijati, Trogowara, Leguni, Panjan, Tepus, Jerukudel, Barangdebet, itu sekitar 76 km. Itu di Provinsi Gunung Kidul. Di Gunung Kidul. Untuk yang sudah tertangani, untuk yang belum tertangani kita ada sekitar 30-an kilo. Itu belum tertangani. Berarti ratusan kilometer nih Pak Sidik ya. Tiga kabupaten ini. Iya, total 116 km. 116. Yang belum tertangani adalah 37 km.
Berarti progresnya lebih dari 50%, Pak Sidik. Iya. Siap. Kemudian untuk dari 30-an kilometer itu 30 kilo sendiri itu ada di Kabupaten Gunung. Ada di Gunung Kidul. Iya, Gunung Kidul. Nah, untuk tahun ini kita ada pekerjaan 2 paket Kidul semua. Oh, di Gunung Kidul semua. Yang pertama adalah di daerah Legundi Pelanjan, itu sekitar 4,7 km. Siap. Itu pagu dananya 80-an, 79 tepatnya, tapi 80 M. Siap. Kemudian untuk Jerugudel Baranduet sekitar 248 miliar. Itu panjangnya sekitar 10,6 km. Sewu, Pak Sidik, mohon petunjuk, mohon izin dari pekerjaan yang paket awal yang sudah Bapak sebutkan tadi itu lebih kecil ketimbang yang panjenengan sebutkan terakhir baru 248 miliar dengan cara pekerjaan 10,6 km. Yang di awal tadi, Pak Nung Sewu, itu anggarannya berapa? Kalau boleh diulang lagi. Oke. Siap. Yang pertama. Yang pertama adalah Legundi Pelanjan. Ya. Legundi Pelanjan itu sekitar 4,7 km. 4,7 km. Kemudian terkontrak sekitar 79. Ya. Berarti kalau lenya besar seperti itu memang dimulai dari nol gitu, Pak Nggih. Yeah. Hanya bedol gunung atau membuat jalan baru. Betul, itu pembangunan jalan baru semua. Walaupun ada sebagian trase yang kita gunakan jalan yang lama, tapi overall kita membentuk trase yang baru. Pembebasan lahan itu diurusi oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau pihak provinsi setempat. Untuk pembebasan lahan ini ada ceritanya, nggih. Pembebasan lahan Pansel itu dimulai tahun 2010. Tahun 2010. Nah, dari tahun 2010 sampai 2015 itu dibagi antara provinsi dengan kabupaten. Siap. Sampai tahun 2015 ya pembebasan. 5 tahun. Nah, kemudian 2015 sampai sekarang itu full provinsi semua. Istilahnya kalau kami itu menggunakan dana IS. Dana IS itu dana istimewa. Jadi itu dana langsung dari Ngarso Dahlem untuk dari Jogja sendiri. Beda dengan Jatim, Kak? Beda. Itu dia. Peran sertanya pihak keraton, sumbangsinya cukup lumayan besar. Betul. Kemajuan proyek ini. Berarti tidak ada dana dari luar negeri, Bapak, mungkin untuk pembangunan jalan JLS yang ada di tahun 2020 ini. Oke, 2020 kita menggunakan dana loan. Dana loan ya. Dana loan SDB semua. SDB semua ya. 2 paket itu siap. Tadi menggunakan dana loan semua. Cuma yang di tahun 2010 ke 2015-nya memakai dari keraton. Pembebasan tanah ya. Pembebasan tanah. Pembebasan tanah itu 2015 itu patungan. Patungan. Kabupaten dengan provinsi. Siap. Berarti yang lebih banyak di provinsi atau di kabupatennya? Iya. Jadi kalau dari total 116 yang sudah bebas itu sekitar 83% itu dana provinsi. 83% ya? Milik Pak Sultan. Iya. Jangan macam-macam ini. Jadi pengertiannya untuk pihak Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, harapannya pripun, Pak Sidik? Karena ini proyek nasional dan ini juga habiskan anggaran yang sangat cukup lumayan besar. Ada satu pertanyaan dari saya. Awal pekerjaan yang dikerjakan oleh BPK yang ada di Pelanjan itu ada di 4, sekian kilometer dengan menghabiskan anggaran 48 kurang lebihnya gitu. 79 M. Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Sidik selaku Satuan Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, Pak, dengan panjang hanya kurang lebih 5 kilo, saya membayangkan 79 M kan banyak. Siap. Mohon dijelaskan, Bapak belum menjelaskan. Oke. Itu mulai dari awal, karena Bapak tadi juga menjelaskan di tahun 2010-2015 untuk
pembebasan lahan ditanggung antara kabupaten dan provinsi. Berarti ini kan murni pekerjaan fisik. Siap. Murni pekerjaan fisik. Kalau boleh tahu, Pak Satker atau Pak Sidik, dari 79 M itu paket apa saja? Monggo Pak. Pekerjaannya apa aja? Iya, pekerjaannya apa saja? Cerita sedikit boleh Pak ya. Jadi memang kita dari 3 kabupaten itu kenapa kami sebutkan 3 kabupaten itu tipikalnya berbeda memang. Tipikalnya berbeda. Di Kulon Progo itu daerahnya daerah pantai. Jadi Daerah pantai. lempeng lurus di pinggir pantai. Itu banyak di muara sungai. Muara sungai. Muara sungai dan ya muara sungai lah tipikalnya. Itu yang dipakai Bantul. Itu daerah Bantul yang tadi 17 kilo. Yang 17 kilo beda. Nah, kemudian yang tiga itu di Gunung Kidul. Nah, ini yang spesial. Gunung Kidul itu tipikalnya gunung batu. Gunung batu. Berarti harus gunung ini dipecah. Nah, itu dia. Dijadikan jalan. Nah, itu dia. Nilainya 79. Oke, dia. siap. Makanya saudara-saudara dan sahabat-sahabat Apatindik di rumah pastinya sudah membayangkan Bapak 79 M dengan panjang pekerjaan 4,7. Kenapa kok begitu besar? Beda dengan yang 17 kilometer kurang lebihnya malah lebih besar lagi, 240 sekian M. Tipikalnya sama gitu. Jadi di sana memang kalau gambarannya kurang lebih ada 1 juta kubik galian. Kurang lebih ya, totali ya. Angka detailnya mungkin nanti PPK-nya bisa. Siap. Itu memang tantangan tersendiri. Kita memang ribetnya, kesulitannya memang di situ. Dan galiannya nanti monggo kalau ke lapangan bisa dilihat gunung-gunung. Kalau saya nggak salah itu ada sekitar, kalau yang di Pelanjan Barat Tembus itu ada sekitar 26 gunung. 26 gunung. Iya. Yang harus dipecah. Harus dijebol. Jebol. Harus dipindah. Siap. Oke, jadi gambaran-gambaran sudah saya terima dari Bapak Satker, dari Bapak Sidik. Saya mohon izin untuk diberikan izin juga, diberikan waktu juga oleh panjenengan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Siap. Mohon izin Bapak. Monggo. Siap. Monggo. Matur suwun sangat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak. Mohon maaf kami dari Apatindik sudah mengganggu waktu panjenengan untuk beraktivitas. Saat ini saya berada di wilayah BPK 1.3, tepatnya di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon maaf, mohon diperkenalkan saya saat ini dengan Bapak siapa, dan monggo disampaikan kepada saudara-saudara Apatindik, Bapak selaku apa di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah DIY. Monggo Bapak. Terima kasih Apatindik. Siap. Atas kesempatan dan kepada kami. Siap. Pertama-tama kami perkenalkan, nama saya adalah Edward Prana, selaku PPK 1.3 Provinsi DIY Yogyakarta. Siap. PPK dari paket pekerjaan pembangunan jalan baru Legundi Pelanjan atau lot 4. Atau lot 4 ya. Siap. Paket pembangunan jalan baru Legundi Pelanjan ya. Di lot 4 ini itu menelan anggaran berapa Pak? Baik, untuk kontrak awal siap, itu adalah 69 miliar. Kemudian kontrak adendum bertambah menjadi 80 miliar. Menjadi 80 miliar setelah ada adendum. Kalau yang sudah dikerjakan dari mulai bulan September tahun 2019, saat ini progres menunjukkan di angka berapa Pak? Jadi progres kami untuk ini adalah 36% Pak. 36% ya. 36%. Untuk ini nggih, galian batu sama pekerjaan struktur. Pekerjaan struktur ya. Struktur untuk dinding penahan tanah. Siap. Pekerjaan galian, timbunan. Timbunan. Ya. Dari 4,7 km Pak Ido. Ya.
Selama ini mungkin ada kendala dari pihak penyedia jasa untuk mengerjakan? Ya, kalau kendala saya rasa tidak ada. Tidak ada, nggih. Pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Siap. Dari 645 hari kalender untuk pekerjaan di pembangunan jalan Planjan Lot 4 ini, Nun sewu Pak, apakah yakin di bulan Mei tahun 2021 itu bisa terselesaikan dengan baik, sedangkan saat ini kita masih di dalam progres kurang lebih 35. Monggo. Jadi ini mungkin saya bisa jelaskan untuk yang memakan waktu proses agak lama Pak ya. Ini adalah pekerjaan galian batu di sini. Galian batu itu apakah termasuk mecah gunung itu Pak? Ya betul. Belah gunung katakan. Betul. Jadi, itu yang membuat repot gitu Pak. Itu yang membuat pekerjaannya menjadi lama. Namun setelah itu selesai, ini mungkin sudah kurang lebih 90% Pak dari galian batu sudah dikerjakan. Jadi untuk selanjutnya adalah pekerjaan agregat dan juga aspal, itu bisa berjalan lebih cepat Pak. Bisa berjalan lebih cepat karena memang kami tadi juga sudah keliling-keliling Pak. Kita juga memohon bantuan dari teman-teman penyedia jasa untuk mengantar kami. Memang sudah kurang lebih mendekati ke angka 90% untuk pekerjaan galian dan sudah layak untuk dipasang agregat. Rencana untuk memasang agregat atau mengaspal kira-kira di bulan berapa Pak? Untuk pekerjaan agregat ini kami targetkan Januari awal ya. Sudah mulai berjalan. Siap. Kemudian pekerjaan aspal Februari. Untuk pekerjaan aspalnya Februari. Kalau di belakang kita ini Pak Ido, saat ini kan masih ada alat berat yang melakukan galian pecah batu. Mungkin yang jenengan sampaikan ke kami barusan, ini yang membuat lama pekerjaan ya Pak ya. Karena memang kondisinya ini tebing, batuan keras, sehingga alat berat bekerja ekstra. Itu pun kalau lancar alat beratnya. Kalau pas kuku macannya atau apa itu terjadi error atau terkendala, otomatis kan berhenti menunggu alat berikutnya. Oke, Bapak, semoga di PPK 1.3 untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengalami suatu kendala. Sesuai progres agar masyarakat wilayah khususnya di Gunung Kidul ya Pak ya, Kabupaten Gunung Kidul ini bisa menikmati dengan sukacita, bisa menikmati agar pihak masyarakat di seputaran wilayah Gunung Kidul akses perekonomiannya bisa terbuka. Ada yang belum saya sampaikan ke Bapak selaku PPK di pekerjaan ini. Dari nilai 80 miliar itu kurang lebihnya bisa dibantu Pak Ido untuk menyebutkan, menjelaskan kepada sahabat-sahabat apa tindik di rumah bahwasanya 80M itu paketnya dari berbagai item adalah 1, 2, 3, 4. Monggo. Jadi untuk 80M itu total Pak. Total nilai kontraknya. Nilai kontrak. Di dalam kontrak tersebut ada item-item pekerjaan. Pertama adalah pekerjaan galian batu. Galian batu utamanya itu Pak nggih. Timbunan, galian batu lunak juga ada. Galian biasa juga ada. Kemudian juga ada pekerjaan struktur ya. Untuk penahan tanah, dinding penahan tanah, untuk saluran. Siap. Drainase itu Pak ya, saluran. Drainase saluran. Kemudian juga ada pekerjaan agregat, pekerjaan aspal. Aspal terdiri dari 3 lapis nanti. 3 lapis. Jadi ada AC base, AC DC dan AC WC. Itu yang bikin mahal Pak. Itu. Jadi biayanya menjadi 80 miliar. Karena memang kita ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat. Siap. Di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul. Pak Ido, sementara saya menyampaikan beberapa perihal
ke panjenengan itu dulu. Mungkin Bapak Ido bisa kedepannya setelah mungkin 1 atau 2-3 bulan ke depan kita akan berkunjung kembali melihat pekerjaan panjenengan apakah sudah sesuai harapan masyarakat. Baik. Karena panjenengan tadi menyampaikan Februari sudah mulai diaspal nih, Pak Tinde, kan begitu. Semoga tidak terkendala Pak Ido. Baik. Semuanya sesuai dengan progres, semuanya sesuai dengan harapan kita masing-masing. Amin. Antara pihak penyedia jasa dan pihak BPK beserta Satker selalu berkoordinasi yang baik. Terima kasih. Siap. Oke, sahabat-sahabat Apatinde, demikian yang bisa saya sampaikan atas wawancara kami dengan pihak Bapak Ido selaku BPK 1.3 di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. BPK 1.3 PJN DIY Yogyakarta, jos. Nggih, assalamualaikum Pak. Ngapunten nggih. Selamat sore Pak Ido. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak Ido? Baik. Siap. Siap. Saya memang bertujuan terakhir dari jalan-jalan saya di seluruh wilayah Jateng dan DIY, dan kebetulan saya hari ini terakhir di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Ido. Dan sengaja bertanya langsung kepada Bapak Ido selaku BPK 1.3 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kembali mengulas dari apa yang sudah kita lakukan tahun kemarin Pak Ido. Kita mengulas progres, mengulas proyeknya panjenengan, apa yang sudah panjenengan kerjakan di paket lot 4, apakah sudah selesai atau masih ada suatu pekerjaan di wilayah paket lot 4 tersebut di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo Pak Ido. Baik, jelaskan ke sahabat-sahabat Apatinde. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Siap, monggo. Edward Prana, nama saya Edward Prana. Siap. Selaku PPK 1.3 Provinsi DIY Yogyakarta. Siap. Di mana di sini kami membawahi paket kegiatan pembangunan jalan baru Legundi Planjan atau lot 4. Di sini kami sampaikan bahwa pekerjaan tersebut telah terselesaikan 100%. Jadi sudah PHO. Sudah PHO ya. Dan saat ini adalah masa pemeliharaan. Ada masalah pemeliharaan. Masa pemeliharaan sampai Juli 2022. Demikian. Nung Sewu, mungkin kilas balik kita lebih mengarah kepada pekerjaan Pak Ido. Nilai paket pekerjaannya di angka 80 kurang lebih ya Pak Ido ya? Betul, kurang lebih 80. Sepanjang 4,6 km. Ya. Dari pekerjaan awal yang dimulai sehingga masa PHU saat ini, apakah pernah ada kendala mungkin dari PJ atau penyedia jasanya saat melakukan suatu pekerjaan terjadi masalah atau pernah ada bencana yang tidak diinginkan oleh semua pihak? Mungkin pesan panjenengan untuk menjelaskan terhadap kami mengenai pekerjaan saat itu. Monggo Pak Ido. Jadi di sini saya ingin bercerita lah sedikit Pak. Okay. Jadi terkait pelaksanaan memang banyak kami menghadapi kendala-kendala, terutama adalah kendala utilitas sendiri dan juga pekerjaan galian batu yang memang dikerjakan dalam waktu yang harus dikerjakan dalam waktu relatif lama. Nah, jadi namun segala kendala-kendala tersebut, baik itu pada saat pandemi COVID ini, jadi banyak batasan-batasan yang harus kami lakukan terkait kondisi COVID-19. Namun pelaksanaan pekerjaan alhamdulillah bisa terselesaikan dan segala permasalahan-permasalahan tadi, baik utilitas maupun terkait volume pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Siap. Oke. Pak Ido, dari 4,6 atau 4,7 km
yang sudah panjenengan kerjakan itu tembusan dari batas ruas jalan mana Pak Ido? Dari sebelah barat, batas ruas jalan mana? Terus dari sebelah timurnya, batas ruas jalan di sebelah mana? Ya, jadi itu adalah bagian dari Pansela, ya. Jalur lintas selatan-selatan Pulau Jawa, di mana dari arah barat dulu. Jadi awal pekerjaan dari sisi barat itu adalah jalur dari Kretek Girijati. Ya, Kretek Girijati. Tepatnya di Desa Legundi. Sampai ke Planjan di STA 4700, jadi di sisi timurnya. Jadi menghubungkan antara jalan existing yang sudah ada sebenarnya. Jalan nasional yang sudah ada. Berarti jadi, itu sambungan dari ruas jalan yang sudah dilakukan dari pihak batas dari Purwokerto ya Pak ya? Ya, jadi ini menyambung nanti dari barat Pulau Jawa sampai ke timur Pulau Jawa. Dari barat, Jawa Tengah, betul, sampai ke Banyuwangi. Betul. Siap. Kondisi dari PHO yang sudah terlaksana Pak, lama pekerjaan kalau boleh tahu, dari mulai awal hingga akhir pekerjaan ini ada berapa ratus hari kalender Pak untuk mengerjakan paket lot 4 ya, sepanjang 4,7 km ini menghabiskan waktu berapa lama? Jadi kurang lebih 645 hari kalender kami mengerjakan pekerjaan ini sampai tuntas. Pak. Itu termasuk daripada PHO, FHO, semuanya di 645 hari kalender tersebut. Ya, begitu Pak Ido. Jadi nanti saya juga mohon izin akan langsung datang ke lokasi. Monggo. Mungkin kalau Pak Ido habis cedera, saya juga mohon maaf. Monggo. Karena Pak Ido habis cedera kaki karena terkilir. Mungkin kami dengan kru langsung saja ke lokasi yang sudah pernah panjenengan kerjakan. Siap. Begitu Pak Ido. Nggih. Terima kasih banyak Pak Ido. Terima kasih atas waktunya. Abah Tindik. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.